Oh ya guys, Wakil Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi mengunjungi markas BNPB dan AHA Center di Jakarta pada hari Senin untuk melihat lebih dekat fungsi dan operasi BNPB yang dapat dipelajari dan diadaptasi oleh mereka oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau NATMA. Cie, ada maunya nih. Ini ada komentar guys, pemerintahnya tak gengsi belajar dari Indonesia. Yang gengsi masyarakatnya, karena mereka selalu merasa lebih hebat dalam segala hal dari Indonesia katanya. Nih kita react videonya ya guys, semoga teman-teman mengerti bahasanya, oke? Indonesia, negara yang begitu rentan dengan bencana, memiliki pengetahuan dan pengalaman mendalam dalam aspek pengurusan bencana. Untuk rekod, Indonesia merupakan negara kelima tertinggi di dunia mengalami pelbagai bencana seperti letusan gunung berapi, tsunami, gempa bumi, banjir dan tanah runtuh serta kebakaran hutan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi yang dalam rangka lawatan kerja 3 hari ke Indonesia berkunjung ke Ibu Pejabat Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB dan AHA Center untuk melihat secara dekat fungsi dan operasi badan berkenaan. Ahmad Zahid berkata punca kuasa yang besar, kerangka undang-undang jelas serta penyelarasan yang kemas dan cekap memperlihatkan keupayaan Badan Penanggulangan Bencana Nasional BNPB menguruskan semua bentuk kecelakaan bencana sebelum, semasa dan pasca bencana. Koordinasi yang mantap ditunjukkan BNPB menggunakan data sains, teknologi dan pelaburan besar dalam meramalkan dan pencegahan bencana dapat mengurangkan korban nyawa dan kerugian harta benda akibat malapetaka bencana alam boleh dicontohi oleh Malaysia. Dan saya kagum dengan kesiapsiagaan yang ada di AHA Center dan EOC. NADMA sebagai rakan kepada BNPB merasakan bahawa banyak aspek yang boleh kita pelajari dan kita berkongsi informasi mengenai bagaimana kita boleh mengkoordinasikan semua aktiviti antara NADMA dengan BNPB. Yang lebih penting kerana Malaysia menjadi pengurusi ASEAN, the ASEAN Chair for this year. Secara kebetulan berlaku gempa bumi di Myanmar. Dan AHA Center telah mengambil tindakan beberapa minit selepas adanya maklumat atau informasi yang sampai ke AHA Center. Dan kami juga mengambil tindakan yang cepat di mana kebetulan berlakunya peristiwa itu adalah pada 1 Syawal. Jadi NADMA mempunyai dedicated team atau tim dedikasi yang kita kenali sebagai smart team yang kita hantar juga ke Myanmar. Gempa bumi bermagnitud 7.9. Oke guys, kata Pak Ahmad Zahid Hamidi, dan saya kagum pada kesiapsiagaan yang dihadapi AHA Center UC NATMA sebagai teman pada BNPB, merasakan bahwa banyak aspek yang bisa dipelajari dan kita berbagi informasi mengenai ini, kata beliau loh. Terus beliau juga apresiasi terhadap kesiapan Indonesia dalam menghadapi berbagai jenis bencana. Ia mengakui bahwa Malaysia enggak menghadapi tantangan bencana sekompleks di Indonesia gitu. Dan beliau juga bilang di Malaysia bencana yang umum itu terjadi ada banjir dan kebakaran. Ia menilai yang penting bagi Malaysia untuk belajar dari pengalaman Indonesia. Terlebih karena kerjasama kedua negara ini dalam bidang kebencanaan sudah dimulai sejak tahun 1987. Dalam kerjasama ini sih sebenarnya udah lama banget ya guys. Ya iyalah, secara tahun 1987. Kalian udah lahir belum? Kalau aku sih belum guys. Oh ya, setelah itu Wakil Perdana Menteri Malaysia ini bertemu dengan Presiden kita, membahas isu-isu terkait kerjasama Republik Indonesia Malaysia di berbagai sektor.
Terus selain sektor ekonomi, isu industri halal juga jadi perhatian, mengingat agama Islam mayoritas di Indonesia dan Malaysia, ya enggak? Dan juga membahas perlindungan pekerja migran Indonesia. Kerjasama di sektor kelapa sawit juga dibahas loh. Itulah negara yang bertetanggaan ini akan guys, harus akur. Setiap negara saling membutuhkan, saling memerlukan. Mana ada negara bisa hidup sendiri tanpa bantuan dari negara lain, ya enggak? Meskipun negara kaya, negara maju pasti membutuhkan kerjasama dengan negara lain gitu. Makanya enggak ada gunanya ngatain negara orang miskin selagi membutuhkan bantuan dari negara yang dihina tersebut gitu. Apalagi kita tahu sendiri kan, negara tetangga kita ini selalu ngatain orang Indonesia, selalu merendahkan orang Indonesia. Ternyata mereka ada juga tuh maunya sama Indonesia. Itu tandanya, itu buktinya bahwasanya di setiap negara, semua negara membutuhkan bantuan dari negara lain gitu. Mana ada negara yang sempurna? Karena kesempurnaan itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Oh ya, setelah itu Wakil Perdana Menteri Malaysia yang ini bertemu dengan Presiden Republik Indonesia, membahas isu-isu terkait kerjasama RI Malaysia di berbagai sektor. Terus guys, selain sektor ekonomi, isu industri halal juga jadi perhatian loh, mengingat agama Islam mayoritas di Indonesia dan Malaysia gitu. Dan juga membahas perlindungan pekerja migran Indonesia. Kerjasama di sektor kelapa sawit juga dibahas loh. Itulah negara yang bertetanggaan ini akan guys, harus akur gitu. Setiap negara saling membutuhkan, saling memerlukan. Mana ada negara bisa hidup sendiri tanpa kerjasama dengan negara lain, ya enggak? Meskipun negara kaya, negara maju pasti membutuhkan kerjasama dengan negara lain gitu. Makanya nggak ada gunanya ngatain negara orang kismin selagi membutuhkan bantuan dari negara yang kalian hina tersebut. Kita tahu sendiri kan di media sosial banyak netizen-netizen tetangga kita ini merendahkan Indonesia. Mereka nggak sadar diri, mereka itu juga memerlukan bantuan pertolongan dari negara kita gitu guys. Ini guys, kita lihat videonya. Terdapat sebuah badan khas pengeluaran sijil halal Indonesia dan mengambil alih pengeluaran sijil halal yang dahulunya dikendalikan oleh Majlis Ulama Indonesia atau MUI. Yeah. Kini kolaborasi untuk Indonesia mengizinkan pada dasarnya penggunaan logo halal yang dikeluarkan oleh JAKIM untuk diguna pakai terhadap produk-produk halal yang diekspor ke Indonesia, di mana tidak lagi ada keperluan untuk pihak Badan Pengeluar Sijil Halal Indonesia bagi mengadakan suatu SOP yang sedia ada bagi barang-barang Malaysia yang diimport oleh Indonesia untuk menggunakan logo baharu halal bagi Indonesia. Artinya cukup sekadar logo JAKIM. Oke teman-teman, sudah kita react bersama. Jika teman-teman memiliki pendapat ataupun komentar, boleh tulis pendapatnya di kolom komentar ya.